Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Atta, NPM 247540887, Program Studi Akuntansi Perpajakan, kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir praktikum mata kuliah kepabeanan dengan dosen pengampu Ibu Devita Anggraini, SEMSAK. Pada tugas kali ini saya mengambil judul Export of Wallpaper atau ekspor lada tidak ditumbuk dengan HS kode 090411. HS kode 090411 yaitu lada tidak ditumbuk. Pada kegiatan ekspor kali ini saya mengambil negara tujuan yaitu negara Vietnam. Berdasarkan data dari trade map yang telah saya paparkan pada PPT, pada tahun 2024, nilai impor negara Vietnam untuk lada tidak ditumbuk itu menempati urutan ketiga, yaitu $163.353. Sedangkan urutan pertama yaitu USA dan urutan kedua adalah India. Di trade map ini dijelaskan mengenai nilai impor Vietnam, terus ada trade balance. Nah, trade balance-nya ini positif, yang mengartikan bahwa selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor itu lebih banyak nilai ekspor. Nah, ini menjelaskan bahwa negara Vietnam itu merupakan negara yang mengekspor juga lada tidak ditumbuk. Namun, karena Vietnam masih kekurangan hasil dari lada tidak ditumbuk, makanya dia masih mengimpor dari negara lain. Salah satu negara yang dipilih itu adalah Indonesia. Di trade map juga tertulis harga yang akan dibeli, terus jarak yang akan ditempuh dari Indonesia ke Vietnam, dan juga ada biaya masuk, yaitu yang tertulis 19,2%. Namun karena Indonesia masih masuk ke dalam negara ASEAN, bisa menggunakan COO atau Certificate from D yang bisa membuat biaya masuknya menjadi 0%. Lada tidak ditumbuk di Vietnam itu digunakan untuk bahan baku pengolahan, ekspor ulang, produk farmasi, dan juga konsumsi lokal. Vietnam juga sangat berminat untuk mengimpor lada tidak ditumbuk dari Indonesia karena hasil lada dari Indonesia itu berkualitas yang tinggi, harga kompetitif dibanding Vietnam harus menanam sendiri lada di negaranya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi lada tidak ditumbuk agar bisa untuk diekspor. Yang pertama, itu dari bentuk. Lada itu harus utuh, bulat, tidak ditumbuk atau dihancurkan. Yang kedua, kadar air. Dari jenis lada itu ada dua, jadi ada lada putih dan juga lada hitam. Maka ada kriteria masing-masing dari setiap jenis. Untuk kadar air lada putih itu maksimal 13%, dan untuk lada hitam itu 11-12%. Untuk kotoran asing di lada putih itu maksimal 2%, dan di lada hitam 0,2-0,5%. Berat isi minimal 600-630. Dan untuk warna, seragam putih kekuningan untuk lada putih dan coklat tua untuk lada hitam. Untuk bau dan rasa, aromatik khas lada tanpa bau asing atau tengik. Dan label kemasan itu ada nama produk, negara asal, berat bersih, dan HS kode, dan juga grade. Dan untuk kemasan menggunakan karung jut atau PB baru yang isinya 25-60 per kilogram. Syarat-syarat dalam negeri untuk kegiatan ekspor. Syarat itu ada 7. Yang pertama ada invoice. Invoice itu merupakan dokumen komersial yang menunjukkan nilai dan juga jumlah barang yang dikirim. Ini menjadi dasar pembayaran dan pencatatan ekspor. Syarat yang kedua ada packing list. Rincian isi dan setiap kemasan mencakup berat, jumlah, dan jenis produk. Berguna untuk pengecekan fisik barang saat pemeriksaan. Syarat yang ketiga ada sales kontrak, yaitu perjanjian tertulis antara eksportir dan juga importir yang memuat kesepakatan harga, kualitas, waktu pengiriman, dan lain-lain. Syarat yang keempat ada bill of lading atau BL, yaitu dokumen pengangkutan yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran menunjukkan bahwa barang telah dimuat dan siap dikirim.
Dokumen yang kelima ada COO, yaitu Certificate of Origin from D, dikhususkan digunakan untuk ekspor ke negara ASEAN agar bisa mendapat tarif 0% sesuai dengan FTA, Free Trade Agreement. Syarat yang keenam ada sertifikat phytosanitary, yaitu dikeluarkan oleh Balai Kementerian Pertanian, membuktikan bahwa komoditas bebas dari hama dan penyakit tanaman. Ini wajib untuk produk pertanian. Dan dokumen terakhir itu adalah sertifikat mutu atau COA, yaitu menunjukkan hasil analisis laboratorium mengenai mutu lada seperti kadar air, piperin, dan kandungan kontamin lainnya. Promosi dan juga negosiasi. Promosi yang akan saya gunakan untuk kegiatan ekspor lada tidak ditumbuk ke negara Vietnam itu ada 3. Yang pertama, Alibaba.com. Itu merupakan marketplace B2B, business to business, terbesar di dunia. Tempat bertemunya eksportir dan juga importir dari seluruh dunia. Cocok untuk promosi dan juga penjualan produk lada ke buyer internasional. Fitur ini ada katalog produk, negosiasi, dan juga sistem pengiriman. Yang kedua, ada TradeK.com. Itu merupakan platform B2B global asal Arab Saudi yang banyak digunakan di Asia, Timur Tengah, dan juga Afrika. Ini memfasilitasi perdagangan antar pelaku usaha dari berbagai negara. Cocok untuk UMKM atau eksportir pemula karena aksesnya yang mudah. Bisa unggah produk, kirim penawaran, dan terima permintaan beli RFQ. Dan promosi yang ketiga itu adalah Trade Expo Indonesia atau TEI. Ini merupakan program dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yaitu pameran dagang tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ini akan memberikan sarana promosi langsung kepada buyer dari luar negeri. Dan juga terdiri dari pameran fisik dan juga virtual, dilengkapi sesi bisnis dan matching dan seminar ekspor. Cocok untuk menunjukkan kualitas produk rempah seperti lada dari Indonesia. Negosiasi. Hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan negosiasi adalah mutu barang, harga, persyaratan, pembayaran, waktu penyesuaian, sertifikat mutu garansi, dan juga layanan penjual purna jual. Sumber pembayaran yang saya gunakan itu berasal dari Lembaga Keuangan Bank Mandiri. Dan untuk metode pembayaran, saya memilih metode pembayaran Letter of Credit atau LC. Karena memberikan jaminan pembayaran yang aman dari pihak buyer di luar negeri, mengurangi resiko gagal bayar dan penipuan karena bank importir akan membayar selama dokumen lengkap dan sesuai of credit yang telah diterbitkan. Jadi, tertulis juga issuing bank, yaitu penerbit. Jadi, dokumen ini diterbitkan oleh BIDV, Cabang Pusat Hanoi, alamat 194 Tran, yang ada di Vietnam. Dan yang kedua ada informasi LC, ada nomor LC dan juga tanggal terbit pada 15 April 2025. Yang ketiga ada pihak yang mengajukan, yaitu importir Taipong Thai, beralamat di lantai 21 Gedung Belgi nomor 179 Hanoi, Vietnam. Yang keempat itu ada penerima manfaat, yaitu dari saya sendiri PT Rempah Nusantara, alamat Jalan Raya Pasar Suban, Lampung Selatan, Lampung, Indonesia. Yang kelima itu ada nilai LC US dollar 50.000 dan dari dolar Amerika Serikat. Yang keenam ada jenis LC, Irrevocable Documentary Letter of Credit, yang artinya tidak bisa dibatalkan sepihak. Pembayaran dilakukan saat dokumen diserahkan, dapat digunakan melalui bank manapun dengan negosiasi. Yang ketujuh ada tanggal kadaluarsa, yaitu 15 Juni 2025. Yang kedelapan, ada pelabuhan muat dan bongkar. Pelabuhan muat itu ada di Pelabuhan Panjang, Lampung, Indonesia, dan bongkar Pelabuhan Ho Chi Minh, Vietnam. Yang kesembilan, ada syarat penyerahan barang, yaitu menggunakan Incoterms VOB,
free on board, yang artinya tanggung jawab penjual itu dari PT Rempah Nusantara, selesai setelah barang dimuat di kapal di Pelabuhan Panjang, Lampung. Surat pengantar ini yang pertama pasti berisi mengenai KOPS dari perusahaan saya, yaitu PT Rempah Nusantara yang beralamatan di Jalan Raya Pasar Suban, Lampung Selatan, Lampung. Ada juga nomor telepon dan juga email. Di surat pengantar ini saya dibuat pada tanggal 19 Januari 2025 yang berisikan mengenai barang yang akan saya jual ke Vietnam. Di sini saya menerangkan bahwa saya menjual produk lada putih utuh yang berkualitas tinggi yang diperoleh dari pertanian berlangsung dan diproses menggunakan mesin teknologi modern. Dan saya juga menjelaskan bahwa perusahaan saya merupakan perusahaan eksportir berpengalaman yang bisa mengekspor ke berbagai macam negara. Dan juga saya menjelaskan bahwa perusahaan saya berada di Lampung Selatan, Lampung, yang merupakan sumber lada terbesar di Indonesia. Dan di sini juga saya menerangkan jika pihak Vietnam berminat untuk membeli lada tidak ditumbuk dari perusahaan saya untuk dapat menghubungi email atau nomor telepon yang tertera di dalam surat pengantar ini dibuat pada tanggal 24 Januari 2025 setelah surat pengantar tadi diterima oleh pihak Vietnam. Dan Vietnam juga berminat untuk membeli lada di PT Rempah Nusantara. Di surat penawaran ini tersedia mengenai penjelasan kualitas dari lada putih dan juga pengemasan dan volume, pelabuhan muat, harga, validasi harga, kapasitas produk. Untuk dokumen selanjutnya adalah sales kontrak. Sales kontrak ini adalah dokumen perjanjian dari pembeli dan juga penjual. Nah, di sini akan ada kesepakatan yang telah disepakati, yaitu deskripsi barang, spesifikasi produk, terus pengemasan, harga, ketentuan pembayaran, ketentuan pengiriman, dokumen yang diperlukan, dan lain-lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan di dokumen ini juga akan ada tanda tangan dari kedua belah pihak, dari penjual dan juga pembeli. Itu saja presentasi yang telah saya paparkan. Semoga sesuai dengan struktur dan juga perintah dari Ibu Devita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.